Sekarang tiba gilirannya kita membicarakan filsafat sosial tentang individualisme. Individualisme ini disinyalir telah membawa peradaban yang maju kepada barat. Itu juga merupakan pijakan bagi setiap orang untuk berbuat untuk dirinya sendiri, kemajuan untuk diri sendiri. Jadi ya kalau di kita mungkin yang disebut ya aku tahu yang ku mau gitu. Jadi ada keputusan sendiri. Nah, keputusan sendiri ini dan pengen mengetahui apa di balik semua ini, terutama untuk keinginan sendiri, dipikirkan oleh seorang filosof Romawi bernama Horatius pada abad pertama dengan menyebut sebagai sapere aude, artinya dare to know, ya, berani untuk mengetahui. Jadi akhirnya terkenal sebagai berarti berpikirlah sendiri gitu. Ini abad pertama. Tapi lanjut mungkin ya pada zaman itu masih feodal, sampailah dipopulerkan kembali oleh ya Renaissance. Pada zaman Renaissance abad ke-14 itu dengan memunculkan humanisme, ya. Renaissance sendiri artinya kelahiran kembali, ya, rebirth. Humanisme ini berarti pusat alam raya sebenarnya ada pada manusia gitu. Jadi selama itu ya sampai ke Renaissance itu banyak perhatian itu terhadap agama, kan, bahwa manusia itu sebagai pelayan Tuhan di dunia ini. Nah, ternyata setelah Renaissance itu ada humanisme. Nah, ini cikal bakal ya secara modern individualisme, ya. Jadi titik pusat ada pada manusia dan manusia kemudian pada individu-individu. Nah, itu abad ke-14, abad ke-15 memunculkan Protestanisme di Kristen, ya, yaitu ya berpikir sendiri terhadap kitab suci. Kemudian ada dipopulerkan tadi sapere aude itu oleh Immanuel Kant abad ke-18 gitu. Nah, jadi selama itu kemudian manusia mengukur tentang kebenaran dan kebutuhan tentang kejelasan di dunia ini berdasarkan pada ilmu, ya, atau ilmu pengetahuan, sains. Yang sampai saat itu muncul ada ide-ide dari misalkan Descartes, rasionalisme, dan kemudian dari Bacon, Francis Bacon, empirisme. Jadi dua hal ini disatukan oleh Kant sebagai metode ilmiah, ya, scientific method, untuk mengetahui apa yang di dunia ini. Nah, hal-hal seperti ini membawa juga pada kemudian liberalisme dan demokrasi, ya, pada pemikiran-pemikiran John Locke, Jean-Jacques Rousseau, gitu, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian membawa Eropa, terutama Eropa Utara, maju, gitu. Jadi individualisme sebetulnya katanya motornya. Nah, ini diteliti misalkan oleh Max Weber tentang Protestan itu, bahwa spirit kapitalisme itu, jiwa kapitalisme dibawa oleh agama Protestan, ya, Kristen Protestan. Yang kemudian juga oleh psikolog Amerika David McClelland menyebut bahwa prestasi itu yang menjadi dasar untuk individualisme di Eropa. Jadi pengejaran prestasi, teorinya, ya, need for achievement. Nah, kemudian ya pada zaman kita sekarang ini individualisme ini mewujud dalam politik menjadi liberalisme.
Jadi liberalisme ini adalah ideologi yang berkomitmen pada prinsip kemuliaan manusia dan juga kemerdekaan individual sebagai dasar masyarakat. Jadi liberalisme mempunyai pemikiran tentang kemajuan manusia melalui individu-individu dan ada desentralisasi kekuasaan, ya. Tidak terpusat seperti sebelumnya kerajaan, baik dalam politik maupun ekonomi. Kemudian juga respek terhadap kedaulatan akal individu. Jadi dulu memang ya sebelumnya pada kitab suci kan. Nah ini dengan Renaissance dan kesininya Aufklärung pada zaman Kant itu ada pada akal, ya, dan kemudian ditambah dengan empirisme. Nah, jadi individualisme ini merupakan aliran pemikiran yang memperjuangkan kemerdekaan individu melebihi kepada masyarakat gitu. Jadi individu lebih dahulu gitu daripada masyarakat gitu. Sehingga pemikirannya bersifat otonom, ya. Keinginannya adalah untuk otonom, untuk maju sendiri, dan tidak ada gangguan dari luar. Ya, jadi cukup diri, ini individualisme. Nah, prinsip-prinsip individualisme diantaranya adalah supremasi hukum, ya, rule of law, kemudian hak-hak individual, kemerdekaan individu, kemudian pemilikan pribadi, kemudian kemerdekaan ekonomi, economic freedom, kemudian kepentingan diri sendiri, self-interest, kemudian kompetisi. Nah, rule of law atau supremasi hukum adalah prinsip kunci dalam demokrasi liberal yang menyatakan bahwa setiap individu itu sama di depan hukum, equality before the law, dan semua warga itu di bawah hukum. Jadi tidak ada orang yang di atas hukum gitu, semuanya sama. Nah, hak-hak individual dan kemerdekaan individu ini muncul dalam agama, freedom of religion kan. Kemudian dalam berserikat, berkumpul, kemudian hak hidup dan kebebasan dari serangan dari luar, ya. Ini bersifat keamanan secara person individu. Kemudian secara politik juga ada hak untuk memilih gitu. Ini dulu susah, sekarang ya one man one vote, ya kan. Setiap orang berhak untuk memilih, ya. Kemudian tapi ada hal-hal negatif dari individualisme gitu. Dia itu merasa lebih besar daripada kelompok gitu. Jadi antara kelompok dan individu sama saja katanya kan gitu hitungannya. Nah, kemudian ya pemilikan pribadi ini juga ya bisa lebih kejam sifatnya kan. Ada jangan mendekat nanti ditembak dan sebagainya. Ini kan gimana ya ini? Ini prinsip liberalisme bahwa individu itu sangat berharga dan dihargai, ya kan. Nah, kemudian individualisme ini juga muncul dalam bentuk kemerdekaan ekonomi, yaitu merdeka dari segi keinginan dan dari segi penjualan dan pembelian, ya. Termasuk jual jasa, ide, atau produk, ya. Kemudian ya ini secara dunia ya kebanyakan penganut individualisme ini adalah yang dulunya dijajah Inggris, ya, atau Commonwealth, ya, Amerika, Kanada gitu, Australia gitu. Gitu. Jadi ini aliran ya individualisme yang kemudian akan memunculkan kapitalisme karena mereka percaya pada
pasar bebas ini, free market. Jadi pemerintah itu dilarang masuk urusan pasar gitu, menurut individualisme ini, kan? Jadi baik produksi ataupun pemasaran ataupun jasa dan sebagainya itu diserahkan pada hukum pasar. Ya, interaksi antara produsen dan konsumen, supply and demand, ya. Kemudian dalam kebebasan ekonomi ini ada faktor-faktor diantaranya bisnis, perdagangan, pajak, kemudian moneter, investasi, dan sebagainya. Nah, kemudian di antara prinsip individualisme adalah kepentingan diri. Gitu. Jadi ada vested interest, itu selalu dipikirkan gitu. Jadi apa untungnya bagi saya, kan gitu. Dan yang terakhir di antara prinsipnya adalah kompetisi. Jadi kompetisi adalah hal biasa dan semakin baik kompetisinya semakin bagus nanti kualitasnya kan yang akan muncul. Nah, ini tokoh utama untuk menyokong prinsip ini, filsafat ini adalah Adam Smith, yaitu dengan slogannya laissez-faire, kan gitu. Jadi free enterprise, jadi siapa saja boleh berusaha. Jadi ya termasuk negara tidak boleh interrupt, kan gitu, menginterupsi kekuatan-kekuatan ekonomi yang sebetulnya alamiah. Demikian menurut Adam Smith dalam buku yang terkenalnya tahun 1776, The Wealth of Nations, kekayaan bangsa-bangsa. Nah, Adam Smith inilah yang menjadi pegangan bahwa dengan adanya individualisme masing-masing akan terjadi tatanan yang tidak kelihatan, bahwa ada tatanan yang disebut ya invisible hands itu. Dia katakan bahwa kita makan itu bukan karena kebaikan para pekerja yang menjadikannya, kan, tapi masing-masing mempunyai kerja untuk dirinya sendiri, to pursue his or her own interest, gitu kan, gitu. Jadi baik jagal atau apa, kan, pedagang daging dan sebagainya, akhirnya sampai ke meja kita, gitu. Nah, ini invisible hand katanya, kan. Jadi ini ideologi ini membentuk ideologi liberalisme. Ini bagus kalau tiap-tiap orang dari masyarakatnya itu kuat. Nah, kalau pada ada yang lemah dan sebagainya, tentu saja ide ini akan ya tidak terrealisasi dengan baik, gitu. Itu diantara kritiknya, ya. Mari kita diskusikan. Terima kasih.